Sidoarjo. Belum, Nabi Ibrahim belum ketemu sama orang Sidoarjo. Nabi Isa paling jauh baru ketemu sama Romawi. Nabi Isa belum ketemu sama Mbak Wean, itu belum. Apalagi ketemu Madura, belum. Nah, umat Nabi Muhammad ini adalah umat di mana manusia ini sudah ketemu antar seluruh anak bangsa ini harus ketemu. Makanya pertemuan antar anak bangsa umat Nabi Muhammad cuma dikasih rambu-rambu lita'arofu, agar kalian saling pengertian, agar kalian saling pengertian. Yang oleh Nahdlatul Ulama lita'arofu ini diwujudkan dalam lembaga pendidikan namanya ma'arif. Jadi konsep besar lita'arofu itu diwujudkan oleh Nahdlatul Ulama menjadi lembaga pendidikan namanya ma'arif. Jadi ma'arif ini adalah lembaga yang melandasi percepatan pertemuan antar anak bangsa manusia untuk saling pengertian. Kalau bahasa Indonesianya kan untuk saling mengenal. Lita'arufu itu saling mengenal. Kalau itu karena menurut saya bahasa Indonesianya nggak kuat. Bahasa Indonesia ini nggak kuat ketemu bahasa Quran karena mudah. Kalau ta'aruf maknanya mengenal, saya ini mengenal tikus, tapi saya pengen mukul kepalanya tikus itu. Maka ini nggak kuat karena bahasa Indonesia ini nggak kuat kalau ketemu bahasa Arab. Mudah bahasa Arab, bahasa Indonesia itu. Ketemu bahasa Jawa aja bahasa Indonesia nggak kuat. Kunduran truk itu nggak bisa sudah. Telusupen itu udah nggak bisa. Loh, makanya guru bahasa Indonesia itu berat kalau menerjemahkan Al-Quran. Pecirit itu udah nggak bisa sudah. Nah, itu makanya lita'arofu, agar kalian saling pengertian. Untuk kebutuhan itu Nahdlatul Ulama membuat lembaga namanya ma'arif. Makanya jangan heran kalau produk ma'arif adalah melahirkan orang-orang yang paling punya pengertian terhadap sesama manusia. Tidak melahirkan watak ekstrim, tidak melahirkan watak liberal. Itu ma'arif. Yang hari ini paling mengerti manusia di Indonesia, kalau berbeda bangsa, berbeda suku, itu NU. Kenapa? Karena di situ ada ma'arif, dari kecil sudah dikenalkan perbedaan. Nah, umat Rasulullah yang sudah ketemu dan harus saling pengertian, karena sekarang ini apalagi era milenial. Era milenial ini ketemunya sudah sangat mudah. Guru-guru ini usianya rata-rata 30 ke atas, 40-an, 20 tahun yang lalu. Orang Indonesia kalau mau melihat Afrika itu masih nunggu flora dan fauna. Itu 20 tahun yang lalu. Nyetrumno aki, nek aki nentek TV-ne mingkup. Sudah ditunggu sehari, kadang yang keluar Pak Harmoko, Klompen Capir. Kadang yang keluar Pak Murdiono yang gitu. Itu 20 tahun yang lalu. Tapi percepatan pertemuan umat Rasulullah dengan seluruh dunia hari ini tidak kemana-mana, cukup ambil handphone, ini bisa melihat apa saja di sini. Tinggal ketik, India keluar, Afrika keluar,
bokong India keluar. Ini percepatan umat Rasulullah. Sekarang sudah pertemuan di mana-mana, setiap hari ketemu antar bangsa. Makanya umat Rasulullah cuma dikasih bekal waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, agar kalian saling pengertian. Umat Nabi Musa belum dikasih bekal itu, wong belum ketemu. Baru ketemunya sama Fir'aun. Umat Nabi Isa waktu itu hanya ketemu Romawi. Umat Nabi Adam waktu awal baru ketemu dinosaurus. Belum ketemu orang-orang ini, jalannya belum jauh. Jadi apa dolane rungato, pikniknya belum jauh. Loh, maka umat terakhir, umat milenial ini bekalnya menggunakan pendidikan yang paling dasar. Satu, apa pendidikan paling dasar yang diberikan Allah untuk umat akhir agar kalau ketemu tidak pangling dan tidak kaget? Satu, bekalnya disuruh sholat. Sholat ini ngadep kemana? Ngadep kiblat. Kiblat itu ada apa di sana? Ada Ka'bah. Ka'bah itu apa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi awal pertama rumah di dunia sebagai wujud dari Nabi Adam turun itu ditandai dengan Ka'bah. Ini untuk mengingatkan bahwa manusia tidak boleh lupa bahwa manusia akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa harus diingatkan ke Ka'bah? Karena orang zaman akhir sudah melewati proses sunnatullah. Kalau tidak kawin ya tidak lahir. Kalau tidak makan ya tidak kenyang. Kalau enggak dikawinkan ya tidak berketurunan. Itu yang membuat orang akan lupa seolah-olah manusia itu memang makhluk bumi, padahal bukan. Manusia makhluk langit, cepat atau lambat pasti kembali. Agar tidak lupa dikasih bekal apa? Setiap hari menghadap kiblat. Bekal keduanya apa? Ini musim haji. Musim haji adalah manusia dikasih bekal, ini sekolahan dasar. Puncaknya adalah nengok Jabal Rahmah. Namanya wukuf. Wukuf ini pembelajaran dasar pada seluruh manusia bahwa manusia berawal dari titik yang sama. Nabi Adam dan Siti Hawa berasal dari satu titik pertemuan namanya Jabal Rahmah, dan dari Jabal Rahmah manusia berubah menjadi bangsa dan suku. Maka orang kalau disuruh nengok Jabal Rahmah untuk mengingatkan apa? Bahwa manusia berasal dari bapak dan ibu yang sama, untuk melandasi apa? Ini loh namanya manusia bersaudara, dan itu oleh Nahdlatul Ulama dirumuskan dalam ukhuwah basyariyah. Loh, makanya orang NU nggak ribut dengan bangsa yang lain karena bekalnya lihat Jabal Rahmah. Dari Jabal Rahmah menjadi bangsa dan suku, ada yang berkulit putih kayak Cina, ada yang berkulit hitam kayak Afrika, ada yang tinggi besar kayak Eropa, ada yang tembem-tembem sipit-sipit Cina, ada yang kecil-kecil pesek-pesek Sidoarjo. Ini diingatkan berasal dari tempat yang sama. Makanya orang biasa aja, orang Islam harus ngerti, ketemu Cina, oh dulur, ketemu Londo, oh dulur Adam. Oh, hari ini berbeda. Makanya umat Rasul kalau ketemu orang berbeda nggak boleh kaget. Jadi itu. Nah itu bekal Islam.
Yang lain apa dibekali? Enggak. Orang Eropa enggak dibekali waktu itu. Dia merasa bahwa manusia terbaik itu ras Arya yang berkulit putih. Maka ketika Christopher Columbus setelah melakukan perjalanan Edict of Demarcation, dunia dibagi dua, menemukan Tanjung Harapan di Afrika, dia merasa menemukan neraka karena ketemu orang Afrika yang hitam-hitam gosong-gosong. Sebab dalam pandangan mereka, orang yang tidak patuh kepada Tuhan dimasukkan neraka dan dibakar, tapi nggak boleh mati biar bisa disiksa lagi. Makanya begitu ketemu Afrika, Christopher Columbus menembaki orang Afrika. Untuk apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Sehingga orang Afrika diperbudak habis, sampai melahirkan satu perbudakan yang sangat ekstrim yang dikenal dengan manusia lambung kapal, atau dalam sejarahnya disebut Amistad, manusia lambung kapal untuk perbudakan yang dibawa ke Eropa. Sehingga orang Eropa yang di lambung kapal hanya bisa berkomunikasi dengan mulut. Lahirlah musik yang namanya akapela. Dari musik akapela menghasilkan sedikit alat, lahirlah musik jazz. Dari musik jazz dimodifikasi menjadi musik blues. Dari musik blues kena peradaban Eropa menjadi musik rock. Masuk Sidoarjo menjadi rock dut. Ini peradaban mereka. Orang Eropa yang lain setelah perjanjian Tratados de Tordesillas yang masuk ke sini, Belanda dan Portugis, mereka nggak pernah memandang orang Indonesia ini manusia, karena mereka memandang orang Nusantara adalah turunan monyet. Karena mereka punya pikiran selain mereka adalah turunan Pithecanthropus, dan Pithecanthropus tertua ada di tanah Jawa, namanya Pithecanthropus erectus, Soloensis dan Wajakensis. Nah ini maka mereka melakukan imperialisme, penjajahan, karena mereka tidak dibekali bahwa kita adalah manusia. Loh ini Islam ini umat akhir dibekali sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, bekal ketiga apa? Bekal ketiga adalah peradaban Nabi Adam. Ini pernah hilang, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membangun peradaban di atas puing-puing peninggalan Nabi Adam. Melakukan perjalanan bersama anak dan istrinya. Di atas puing-puing itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Peradaban Ibrahim ini yang akhirnya sampai hari ini. Peradaban Ibrahim melahirkan anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Israel. Israel punya anak 12 namanya Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa, melahirkan peradaban Yahudi. Sekarang pusatnya ada di Israel sana. Dari Bani Israel lahir peradaban Nasrani, digawangi Nabi Isa. Sekarang pusatnya di Vatikan sana. Di Indonesia banyak. Nah, dari peradaban Ibrahim ada satu lagi namanya Ismail, melahirkan peradaban besar yang namanya Islam, yang pusatnya di Makkah. Nah, cepat atau lambat anak cucu ini pasti ketemu. Satu di Filistin, satu di Arab, pasti ketemu. Dan kalau ketemu antar saudara biar nggak ribut, maka kemudian sekarang disuruh haji menengok jejak Nabi Ibrahim. Ini pelajaran kurikulum dasar. Tempat Nabi Ibrahim dinapaktilasi, namanya Makom Ibrahim. Tempat Nabi Ismail ditengok, namanya Khidir Ismail. Tempat Siti Hajar dinapaktilas, namanya ibadah sa'i. Lempar setan diulang kembali, namanya Jamarat Ula Wusta Aqobah. Motong Nabi Ismail
diulang kembali dalam hari raya kurban untuk tidak melupakan sejarah besar Ibrahim. Karena Ibrahim ini melahirkan peradaban besar dunia hari ini. Semua Ibrahim. Makanya Ibrahim di dalam agama Nasrani dikenal dengan Abraham, istrinya namanya Sarah. Dalam agama Yahudi dikenal Abraham, istrinya Sarah. Di dalam Islam dikenal dengan Ibrahim, istrinya Sarah. Di dalam Hindu dikenal dengan Brahma, istrinya Saraswati. Ini mesti visioner. Islam itu sangat visioner ke depan. Makanya orang Islam ini ke depan. Nah, yang paling dekat dengan Islam adalah Yahudi, Nasrani. Biar gak ribut, ya sudah dipisah. Maka ada naik ke langit minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya bukan minal masjidil haram ilal sidoarjo. Karena yang punya potensi konflik itu di Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Maka diselesaikan kiblatnya, sudah, kamu ke Baitul Maqdis, kamu ke Masjidil Haram. Nah, penyelesaiannya di mana? Itu saudaramu. Kalau tidak bisa kamu ajak, doakan. Maka kemudian kita diajari sholat kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ali Ibrahim itu siapa? Ya sekarang ya Yahudi Nasrani itu Ali Ibrahim. Loh, makanya Islam ini agama masa depan. Agar tidak konslet dengan peradaban baru, dikasih bekal memahami masa lalu. Nah sekarang terjadi, sampean ketemu setiap hari. Orang Sidoarjo hari ini bikin halal bihalal, ketemu sama orang Jepang. Tapi orang Jepangnya tidak hadir, cukup mic-nya saja yang hadir. Ini Jepang. Ya, orang Jepang nggak hadir, yang datang pokarinya. Itu musim haji, orang Yahudi nggak datang ke sini, pesawatnya yang datang Boeing sama Airbus. Makanya kalau Yahudi mati semua, kita renang pergi hajinya, ketemu semua. Ibu-ibu cantik-cantik pakai kerudung, namanya kerudung Paris, itu murah, satu lembar 7.000. Siapa yang produksi? Di Cina. Itu Cina yang gawe. Kalau kain Sidoarjo mahal karena tenun. Ini banser. Kelihatan kalau banser karena ada bordiran banser. Yang buatkan mesin bordir orang Cina, mereknya Butterfly. Ini lengkap, ini ketemu semua ini. Nah, sampean capek-capek bikin ini dekorasi, cukup sekarang di print backdropnya. Itu orang Eropa bikin mesin printer. Kita capek ngomong, sekarang yang datang ke sini orang Korea, Samsungnya saja yang datang. Ini ketemu semua. Orang Prancis datang ke sini, nggak orangnya, cukup bedaknya. Makanya ibu-ibu muslimat cantik-cantik karena pakai bedak dari Prancis. Kalau bedak Sidoarjo bubar, beras diceplok blonteng kabeh. Nah, landasan berpikir itu yang kemudian menjadi landasan berpikir Nahdlatul Ulama, saling pengertian antar bangsa. Makanya ketika saya nanya Gus Dur, Gus, Anda kenapa ke Israel? Walan tarbo angkal Yahudu walan Nasoro. Iya, itu memang ada nasnya. Orang Yahudi Nasrani nggak akan pernah ini ridho. Tapi setiap hari kita baca itu, kita ingat setiap tahun. Padahal yang setiap hari kita baca wa ala ali Sayyidina Ibrahim, kita lupa. Loh ini loh, maka Islam ini indah. Nah yang mengerti itu sekarang tinggal siapa? Tinggal NU. Yang lain sudah emosi, lihat Yahudi, hancurkan Yahudi. Lihat Nasrani, hancurkan Nasrani. Hancurkan Cina.
sing mengerti karek NU. Lah ini loh, karena apa? Jasa besar lita'arofu terwujudkan dalam lembaga pendidikan ma'arif NU. Ini jadi sampean, kenapa yang lain mengkafir-kafirkan orang kok NU nggak ikut? Itu karena kita ini diajari dari awal lewat ma'arif. Yang lain bang haram, ya NU nggak ikut. Kenapa? Karena orang NU kalau pergi haji pakai bank. Kalau ikut mengharamkan bank, tidak boleh sampean nabung di bank untuk biaya naik haji. Tidak boleh sampean pakai uang, karena seluruh uang keluar dari bank. Maka ono stempelit Bank Indonesia. Bank itu, uang itu bukan keluar dari toko bangunan, keluar dari bank. Loh, makanya NU itu hati-hati betul. Makanya hati-hati, jadi kiai itu tidak mudah. Loh ini loh. Maka ini milih anak milenial harus paham lah, ini pendidikan NU. Kalau itu sudah terjadi, baru inna akramakum indallahi atqakum, kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa kenapa? Karena ngerti bahwa fitrah perbedaan anak bangsa adalah perbedaan yang dibikin oleh Allah. Nah, tidak usah ribet. Kita jadi orang Indonesia. Yang Arab biar jadi Arab. Tanahnya kering, nggak ada air, makanya cantik kan, ganteng. Biar kalau nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Orang Eropa tinggi besar, biarkan mereka tinggi besar, karena Eropa ada musim dingin. Kalau dibikin kecil kedinginan mati. Makanya orang Eropa kalau musim dingin kehilangan pigmen kulitnya berubah, maka kemudian lari ke Indonesia cari ultraviolet untuk mengembalikan warna kulit. Maka berjemur di pantai-pantai Kenjeran dan di Sidoarjo. Itu berjemur, bukan porno. Iku dede sampean ae sing ngeres ya. Lah itu bangsa. Lah itu makanya orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, rontok di musim gugur. Karena rontok di musim gugur yang ada daunnya cuma cemara. Maka bulan Desember kalau Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya itu aja yang nggak rontok. Makanya Natal kalau asli Sidoarjo bisa daun jambu, bisa daun apa saja. Maka nggak usah emosi. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini letak arofu itu pengertiannya. Bukan kok, makanya NU itu paling tenang. Ukhuwah basyariyah dijaga, ukhuwah watoniyah dijaga. Makanya guru nggak usah emosi. Kalau anaknya kalah main sepak bola, kalah sepak bola sekuat apapun sepak bola Indonesia, Deltras itu mau dihabiskan uang berapapun Pak Bupati, tetap kalah sama orang Inggris, nggak akan menang. Kalau penjenengan mau membangkitkan sepak bola Sidoarjo, gampang, tak kasih resep gitu, pasti bisa. Ini cari perempuan Sidoarjo yang tingginya 170 cm, laki-lakinya 180 cm, 50 pasang saja, kawinkan. Anaknya pasti besar-besar nanti. Nah itu baru menjadi pemain sepak bola. Lah kalau sama kecil-kecil gini ya paling sepak takraw. Cari yang besar loh. Ini makanya berat umat Rasulullah ini, karena harus ketemu antar anak bangsa. Setelah itu oleh Rasulullah di sana dipertemukan, dikasih bekal. Terus Islam jalan pelan-pelan dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in ke tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in ke tabi'ut tabi'in, ke tabi'ut tabi'ut panjang sampai Sidoarjo. Sidoarjo ini sudah tabi'utnya panjang.
Wong sudah. Kalau ketemu Rasul namanya sahabat. Ketemu sahabat namanya tabi'in. Ketemu tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Ketemu tabi'ut tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Lah kita namanya apa? Ya tabi'ut panjang. Ketemu para kiai di sini. Kiai ini muridnya kiai lagi, baru muridnya Kiai Hashim pendiri NU. Muridnya Kiai Hashim, Kiai Hashim ketemu Kiai Hashim, Kiai Khalil, Kiai Soleh. Kiai Asy'ari ketemu sama Kiai Khairon. Mbah Khairon ketemu sama Kiai Abdul Wahid Solotigo. Kiai Abdul Wahid ketemu sama Kiai Abdul Halim, maka belajar. Kiai Abdul Halim muridnya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan muridnya Kiai Jabar. Kiai Jabar muridnya Kiai Abdurrahman Lasem. Mbah Sambu Lasem muridnya Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo murid Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng muridnya Syekh Jumat. Muridnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel. Sunan Ampel muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim muridnya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro muridnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad muridnya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Muridnya Sayyid Abdul Malik. Muridnya Sayyid Alawi Amil Fakih. Muridnya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Muridnya Sayyid Ali Khalid Qasam. Muridnya Sayyid Alwi. Muridnya Sayyid Muhammad. Muridnya Sayyid Alwi. Muridnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Muridnya Sayyid Isa. Muridnya Sayyid Ubaidillah. Muridnya Sayyid Muhammad. Muridnya Sayyid Ali Uraidi. Muridnya Sayyid Ja'far Shadiq. Muridnya Sayyid Bakir. Muridnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Muridnya Sayyidina Hasan Hussein. Muridnya Sayyidina Ali. Lah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Nah ini namanya tabeut panjang. Maka kita ini ahli sunnah wal jamaahnya siapa? Ahli sunnah wal jamaahnya ulama. Makanya kita mengikuti ulama biar gak lupa bahwa kita ini berpangkat muridnya ulama. Maka kita dibikinkan Nahdlatul Ulama. Nek muridnya Nabi mungkin Nahdlatul Sahabah. Muridnya sahabat Nahdlatul Tabi'in. Kalau bikin ormas, berhubung ini muridnya ulama ya Nahdlatul Ulama yang ketemu di Sidoarjo. Nabi Muhammad di sana wal jamaahnya ke sawah, nggak bisa pakai jubah. Maka jubah yang dianggap sebagai baju syar'i dipotong sama kiai. Baju syar'i menjadi baju syar'un. Berhubung orang Jawa dulu nggak punya huruf ain, punyanya ngo, maka syar'un menjadi sarung. Saruan menjadi sarungan. Sarung. Makanya terus melahirkan tradisinya orang NU sarungan saruan. Soalnya kiai ini tandur karo derep, maka diketok. Lah setelah dipotong, sarung dilinting. Untuk apa? Menutup aurat baina surah warukbah, antara pusar sama lutut. Akhirnya takbirnya enak, wong ono cantolane. Takbir itu antara dada sama perut di sini. Allahu Akbar, nyantol. Makanya para kiai biasa kalau takbirnya Allahu Akbar pastinya paling sempurna itu takbirnya kiai yang pakai sarung, karena ono cantolane. Sambil ngantuk-ngantuk nggak akan melorot. Makanya kalau yang nggak pakai sarung biasanya ngotot. Allah akbar. Anak kuatin melorot. Ini syar'un dari sarung. Ini caranya. Ini wal jamaah Indonesia. Suruh kurban unta nggak bisa, maka kurbannya sapi. Memaksakan diri kurban unta ditangkap polisi, nyuri untanya kebun binatang. Loh ini. Lah kenapa sekarang ada fenomena baru bahwa ada orang-orang yang tidak mau mengikuti ulama karena
Nial orang bisa belajar hadis secara langsung, sunnah Rasul secara langsung, maka akhirnya lupa sirotol mustaqim, lupa sirotol ladzina an'amta alaihim. Lu akhirnya konslet. Orang sini nggak punya jenggot, pakai jenggot, pakai cingkrang, pakai apa? Ini sesungguhnya kenapa? Lupa bahwa kita ini berada pada pangkat muridnya ulama. Loh ini loh. Makanya NU itu stabil dan selamat. Maka dua prinsip inilah yang akan menyebabkan NU akan menjadi Islam masa depan, pembangun peradaban baru di masa depan. Pasti ini hanya masalah waktu. Makanya yang di sini openi Ma'arif, openi NU. Sebab apa? Rasul ini terlalu besar, dipikul umatnya sendiri gak kuat. Maka Rasul oleh umatnya dibagi beberapa disiplin ilmu. Ada ilmu fikih, ada ilmu kalam, ada ilmu tasawuf. Nah itu sing mikul beda-beda. Saya sendiri ini misalnya mikul ilmu fikih, belajar kitab fikihnya Imam Syafi'i, itu kurang cukup. Saking pintere Imam Syafi'i, apalagi kalau saya pakai dua madhab, utekku jeblok gitu sudah. Imam Syafi'i ini cilik wis apal Quran, apal hadis, masya Allah. Lah kita ini hadisnya cuma dua yang dihafal, kulubin atin dolalah sama innamal a'malu binniyat. Jadi untuk memikirkan satu ulama madhab kita gak kuat. Kita ini nampung pikirannya Mbah Hashim, itu wong sitok bledos sesuai. Apalagi pemikiran besar peradabannya Rasulullah. Maka ada disiplin kalam, disiplin fikih, disiplin ilmu, disiplin tasawuf. Sekarang umat Islam real ini di Arab tinggal kebagian fikih, kehilangan tasawuf, kehilangan kalam. Afrika tinggal punya tasawuf, fikihnya mulai hilang, kalamnya hilang. Eropa tinggal punya kalam, fikihnya hilang, tasawufnya baru timik-timik. Itu pun karena Sayyid Hussein Nasr menulis Islam tradisional in modern world. Ini untuk Amerika kok. Nah, semua kehilangan sudah. Nah, yang masih utuh siapa? Yang masih utuh tinggal di Indonesia. Tasawuf, kalam, fikih masih komplit di Indonesia, dan itu Nahdlatul Ulama. Maka jangan sampai kita nggak ngopeni NU, khawatirnya nanti ketika mereka kesini nyari, tokonya sudah tutup. Nah, biar tokonya nggak tutup, maka kita jaga. Nah, sistem penjagaan seperti ini hanya bisa terjadi kalau punya bangsa yang aman. Ahli sunnah wal jamaah dimanapun gak akan kalau tidak punya bangsa yang aman. Maka manusia dimanapun sesuai dengan standar laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini ahsani taqwim tapi versi Indonesia, kecil-kecil, pesek-pesek, rembes. Maka harus diajarkan kena hukum semua. Ahsani takwimnya beda-beda, tapi hukum dasarnya sama. Tsumma radadnahu asfala. Tapi ini hukum semua. Mau orang Eropa, mau orang mana, waktunya jelek-jelek. Maka ajarkan amanu wa amilus sholihat. Amanu kita berliku-liku sampai ke Rasulullah. Amanu kita punya ahli sunnah wal jamaah, punya pesantren. Jadi kita sudah aman ini. Untuk berbicara amanu wa amilus sholihat, wis aman karena punya sistem pesantren jam'iyahnya Nahdlatul Ulama. Tinggal apa? Tinggal membentuk bangsa, karena Allah sebelum laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sudah menyampaikan wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, simbol Nabi Nuh ulul azmi, wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim ulul azmi,
Waturi sini simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wahadal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau nggak mampu membentuk keamanan bangsa dan negara. Dan kita aman karena apa? Mampu membentuk bangsa dan negara. Islam yang aman wa amil sholihat membentuk bangsa. Dulu bangsa ini berbeda-beda, agamanya berbeda, sukunya berbeda, raja dan hamba, tapi bisa disatukan oleh para pendiri Islam di Indonesia, para ulama, karena memasukkan kalimat hidup bersama namanya musyarakah, yang sekarang dikenal dengan konsep masyarakat. Karena masyarakat ini adalah tipe manusia yang hidup saling bertanggung jawab, bukan raja, bukan hamba. Tapi karena raja dan hamba juga harus dilebur, maka isi musyarakah dikembalikan kepada Rasulullah, berisi manusia yang hidup saling bertanggung jawab. Siapa manusia yang saling bertanggung jawab? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba dilebur dalam bahasa ra'iyah, yang artinya sekarang diserap menjadi rakyat, menjadi manusia yang saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Tidak ada yang bisa. Tapi ra'iyah aman karena yang kawulo tetap boleh muni kulo, yang hamba tetap boleh muni ambu, yang pukulun boleh muni ulun, yang hamba sahaya boleh muni saya, yang abdi boleh muni abdi. Nah, ra'iyah ini adalah cara merekatkan perbedaan manusia, beda agama, beda suku. Karena kalau menyerang antar agama namanya kafir, tapi kalau hidup bersama namanya zimmi. Kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Maka kalau sudah ra'iyah atau rakyat, jangan dikafirkanlah lagi. Loh ini loh, maka kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama gak pernah mengkafirkan orang Indonesia. Karena orang Indonesia sudah ra'iyah atau rakyat, bukankah kafir. Nah kalau kafir, kalau ra'iyah, ngumpul, bicarakanlah nasib kalian, wasyawirhum fil amri. Maka ra'iyah ngumpul namanya musyawarah, bahasa Al-Quran. Nah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka kedudukan orang musyawarah namanya majelis. Nah kalau namanya majelis, mengangkat pemimpin, wasi'a kursiyuhus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Itu dibangun oleh para wali. Di Surabaya namanya Sunan Ampel. Sistem ini dibangun oleh murid beliau yang pindah ke Makassar, namanya Datuk Ribandang, membangun sistem musyarakah, sistem ra'iyah di Sulawesi. Khatib Dahyan membangun sistem ra'iyah di Sulawesi, di Kalimantan. Yang namanya Aryo Abdillah bergerak ke Palembang, membangun sistem musyarakah dan ra'iyah. Lah sistem musyarakah, ra'iyah, musyawarah, yang akhirnya Belanda datang, diusir secara bersama-sama. Begitu Belanda pergi, murid para wali bersepakat dalam satu kawasan namanya wilayah. Artinya apa? Al-wali meninggalkan wilayah. Wilayah adalah daerahnya para wali, dan wilayah itu dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya Islam harga mati, NKRI harga mati. Nah, ini loh. Nah siapa yang meneruskan para wali, yang tegas meneruskan, kami penerus para wali adalah Nahdlatul Ulama. Maka NU dan wilayah menjadi satu kesatuan sampai kapanpun NKRI harga mati. Nah ini loh dalilnya niku, nek wong ora ngerti nasionalisme ruwet niku. Jadi makanya Rohingya
di Myanmar mampu mengajarkan amanu wa amilus sholihat, gagal membentuk baladil amin, maka tabrakan sama Myanmar. Suku Uighur di Xinjiang gagal membentuk baladil amin, maka tabrakan sama Cina. Suriah sekarang etok-etok ngajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi baladil aminnya jeblok hancur. Nah sekarang yang masih punya konsep besar amanu wa amilus sholihat dan baladil amin hanya di Indonesia. Nah ini loh barokah Nahdlatul Ulama. Maka menjadi NU adalah menjadi pewaris Islam ahli sunnah wal jamaah dan menjadi penyangga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini lah, tinggal bagaimana selanjutnya tergantung ibu terutama pendidikan ma'arif ini yang menentukan. Islam dan bangsa tergantung perempuan. Sudah deh, sudah terserah sampean mau diapakan. Karena tiang negara itu perempuan, laki-laki nggak ikut. Jadi kalau mau berbicara baik buruknya generasi masa depan tergantung perempuan. Perempuannya baik, bangsanya baik. Perempuannya jelek, jelek. Makanya Islam itu mengajarkan perempuan itu seperti sawah. Nisa hukum harsul lakum, perempuanmu adalah sawahmu. Jadi sampean ini sawah, tempat menumbuhkan apapun tumbuhan itu di sawah. Yang punya sawah siapa? Laki itu yang punya sawah, ini sawahnya. Makanya sawah itu digarap yang baik ya. Sawah itu kalau mau tanamannya bagus, jangan terlalu banyak sampah, jangan terlalu banyak rumput, harus selalu bersih. Maka pemilik sawah jangan lupa, kalau perempuan sudah mulai berjerawat, bawa ke salon, dibersihkan. Dengerin itu. Sawah nggak boleh buru, harus bagus. Belikan baju yang bagus, belikan perhiasan yang bagus, biar sawahnya bagus, nanti tumbuhannya bagus. Duren kalau tumbuh di sawah yang kotor sudah harganya murah, kurus. Tapi kalau tumbuh di sawah yang bagus, tanamannya mahal karena duren bergengsi. Maka perempuan sebagai sawah kasih perhiasan, kasih apa yang bagus, itu tugas laki-laki. Sawah nggak boleh kering, harus selalu basah. Maka sawah harus selalu dialiri air dan pupuknya harus banyak. Maka perempuan tidak boleh kering, dia harus selalu banyak pupuk dan senang hatinya. Maka tugas laki adalah kasih uang sama perempuan. Dengerin orang rungokno ya. Laki-laki kalau pengen sawahnya bagus, hatinya harus selalu senang. Maka perempuan harus selalu senang hatinya. Maka perempuan itu senang hatinya kalau pegang uang. Nah makanya laki-laki senang, tumbuhannya bagus. Pengen belikan bakso anaknya, punya uang. Pengen belikan soto, punya uang. Lah kalau waktu beli soto nggak punya uang, sedih perempuan. Kalau sawahnya sedih, anaknya ikut sedih gitu. Perempuan ini sawah untuk nanam. Kalau sudah sawah ditanam, jangan dibakar. Karena kalau sawah ditanami kok dibakar, tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin sakit hati. Lah ini rumus fikih ini tentang sawah. Nggak boleh dibikin sakit hati, nggak boleh dimarahi. Karena perempuan itu kalau emosi dan marah, hatinya panas. Di atas jantungnya ada payudara. Kalau hatinya panas, payudaranya mendidih, air susunya juga gak seger diminum bayi, ibarat santan belunduk. Maka anaknya itu bengek nanti. Makanya kalau susunya panas diminum bayi, anaknya bengek, maka ada istilah tetek bengek. Makanya dia harus dibikin seneng, jangan dibikin emosi. Kalau perempuan emosi biasa, perempuan itu marah-marah biasa.
Karena perempuan itu kalau marah buang sampah, sampah ngurus anak, sampah masak, sampah tidak enak semua perempuan itu. Sampah head, marahan perempuan. Nah perempuan kalau lagi marah buang sampah, laki-laki tempat sampah. Makanya kalau sampah lagi dibuang jangan ditutup tempat sampahnya, nanti di WA ke tetangga kita pusing, dibuang ke tetangga. Karena apa? Laki-laki itu mencintai istrinya daripada anaknya. Maka yang jadi anak jangan sombong, karena setiap laki-laki lebih mencintai istrinya daripada anaknya. Halo? Ini survei membuktikan laki-laki mencintai istri daripada anaknya. Buktinya apa? Laki-laki pulang kerja, anak di pangku tetangga, gak masalah. Terima kasih sudah ikut ngomong anak sayang. Terima kasih. Tapi coba kalau yang laki-laki datang kantor, istrinya yang di pangku tetangganya, wah, bawa arit. Kalau orang Imam S. Arifin bilang lebih baik putih tulang daripada putih mata. Perang loh. Inilah. Jadi bangsa itu diatur sama Rasulullah, al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Nah, bekal ini harus dipahami betul sama orang-orang ma'arif, karena ma'arif ini lembaga yang menjelaskan li ta'arufu, perbedaan antar bangsa dan suku. Makanya orang NU sampai sekarang tidak pernah ribut antar bangsa, tidak pernah ribut antar suku, antar agama rukun. Maka Pak Bupati, kalau mau bangsa tetap rukun, kampanyekan apa? Harus menghidupkan Nahdlatul Ulama, bangsa tenang. Iya lek NU pokoknya orang gak apa-apa. Maka waspadalah, generasi milenial rentan hoak agama dan hoak politik. Hoak agama ini yang akan melahirkan terorisme, hoak politik melahirkan perpecahan dalam bangsa. Dan Nahdlatul Ulama punya imunitas dua-duanya. Imunitas hoak diniyah diselesaikan dengan ahli sunnah wal jamaah dengan tetap mengikuti ulama. Hoak berbangsa dan bernegara tidak akan melahirkan terorisme karena NU punya imunitas. Imunitasnya apa? Setiap hari kumpul, ada orang makan orang mati kumpul, ada orang lahir kumpul, ada orang kawin kumpul, ada orang apa saja ngumpul. Terus sampai kuburan juga menjadi tempat ngumpul. Orang Sidoarjo ngumpul di kuburannya Sunan Ampel, ngumpul di kuburannya Sunan Bonang, ngumpul di kuburannya Sunan Kalijaga. Makanya orang Sidoarjo yang NU suruh ngebom Demak nggak berani, wong di sana ada makamnya Sunan Kalijaga. Suruh ngebom Cirebon nggak berani, wong ada makamnya Sunan Gunung Jati. Imunitas ini milik NU. Makanya NU itu kalau bikin apa-apa masih lengkap. Ibaratnya masak daging masih ada tulangnya lengkap, dagingnya ada, maka bumbunya yang nggak terlalu banyak, wong masih komplit. Nah yang lain ini kan sudah bid'ah, sehingga masak apa-apa tinggal tulangnya. Makanya biar masakannya sedap diperbanyak micinnya. Maka lahirlah generasi micin karena ketika masak tinggal tulang. Nah imunitas itu ada dalam NU. Makanya tenang saja sekarang orang kembali menjadi NU. Dulu yang anti pesantren, sekarang bikin pesantren. Dulu anti dengan pendidikan full day school, sekarang mulai bikin full day school. Santri sudah lewat karena santri full time school. Lah, sistem belajar Al-Quran, ibu-ibu guru dari dulu ngajar Al-Quran, alif fathah, alif kasroi dari dulu. Anakum ainakum, inakum aunakum, unakum dulu kan itu. Sekarang abata, sajaha. Dulu alif fathah, alif kasroi, alif dhamma'u, a i u lengkap.
Iya, sekarang mari kita kenalkan Nabi dan Rasul. Dari dulu ibu-ibu Patayak sudah ngajar ibu muslimat. Adamu nidrisuno kunutuma soleh wa Ibrahimu kulun mutabah lutun wa Ismailu Isaku kata Yakubu Yusufu wa Ayyubu kata Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dulkifli Dawudu Sulaiman utabah Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Koha Khotimun Tago. Ya udah dari dulu. Jadi pendidikan santri ini sekarang diduplikasi oleh hampir seluruh pendidikan di Indonesia. Cuma namanya beda. Ada yang menyebutnya boarding school, ada yang namanya terpadu, tak gelemu lah. Maka ketika sudah mulai ngumpul, kita sudah berbicara bangsa, yang lain masih Islam terpadu, Islam berkemajuan. Karena kita sudah mulai berbicara bangsa, maka kita berbicara tentang Islam Nusantara. Kita sudah lebih maju, sana baru berbicara Islam terpadu apa. Kita sudah berbicara Islam Nusantara. Besok tunggu, semua orang akan paham itu Islam Nusantara. Sekarang belum, biarin aja nggak apa-apa. Sayyidina sekarang udah mulai paham. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Maka Sayyidina diduplikasi menjadi apa? Nabi Agung, Nabi besar, Maulana. Tapi belum mau Sayyidina. Ya udah biar aja, gak apa-apa. Ingkung nggak mau, sekarang udah mau pakai nasi kotak. Tumpeng nggak mau, nasi kotak mau. Ingkung nggak mau, tapi suwiwi tok mau. Ilaruhi dulu nggak mau, sekarang semoga arwahnya mau. Tapi biar nggak ke kiri ke kanan, mengheningkan cipta mulai. Sama saja sebenarnya. Suwo nggak mau, sekarang rukyah mau. Udah deh, udah kembali ke NU semua sudah sekarang. Udah jadi kayak NU semua, memang bahasanya beda. Alat musik gak mau, sekarang mulut mau. Dum itu. Nah inilah, makanya ini kembali ke sini. Maka kalau ada gerakan mari kembali kepada Quran dan Sunnah, ya kembalilah. Karena kamu pernah pergi, aku belum pernah kemana-mana. Kenapa baru ngajak kembali? Ini caranya. NU itu paling udah deh, udah paling aplikatif, visioner sudah. Tanya, NU sudah menyelesaikan semuanya. Sekarang utusan al-muhafadzatu alal qadimis sholih, NU sudah cakep. Tinggal persiapan al-akhdhu bil jadidil aslah, tinggal persiapan tinggal lantas tanpa menghilangkan masa lalu, memahami masa lalu untuk meminang masa depan. Itulah prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Semoga ini jam berapa? Jam 11 saya harus ke bandara karena ya saya mesti nanti malam ditambah beras. Nanti malam ngaji di pondok tambah beras, nanti malam. Ini sore ini nanti di Bogor saya. Iya, ini di Bogor sore ini. Makanya saya harus ke bandara karena nanti sore di Bogor. Ya, pembekalan wong pinter-pinter itu. Nah, besok pagi di Palu. Besok pagi di Palu. Pulang dari Palu ke Jogja, Solo. Dari Solo ke Jepara, tanggal 1 di sana. Jadi wis poclok kabeh ini waktu ini saya. Makanya saya sih belum sempat mandi. Jadi kalau ada yang bau-bau itu ya saya itu. Nah ini loh, itu kalau secara teori, jadi secara sosiologi dan antropologi, paling siap. Tapi seberapa kuat ibu-ibu ini menumbuhkan anak-anak yang cerdas. Sekuat apapun kerjaan ibu-ibu menumbuhkan anak-anak yang cerdas, itu tergantung bapak-bapak menyiapkan sawah yang subur, menyiapkan sawah yang indah dan cantik. Semua tergantung bapak-bapak. Kalau pengen generasi yang hebat, perbaiki sawahnya, kasih uang, seneng-senengkan ibu-ibunya, insya Allah tumbuh menjadi generasi yang hebat. Nah kalau mau nyontoh gitu, contohlah rumah tangga kiai. Mana ada kiai itu cerewet sama istri? Gak ada.
Kiai itu sehebat apapun, sekuat apapun, maka anak kiai itu hebat-hebat. Kenapa? Gak ada kiai kok bales omongan itu rano. Kiai ini bojone wis kemetelet, kiai ini mek meneng entuk. Ya. Karena kiai ini bojone wis ngomel goblok dodok udah. Ini. Makanya nggak ada kiai cerewet. Saya ini kalau nuturi gini bisa, tapi begitu sampai rumah istri saya panglimanya. Saya ini Suriah, tapi kalau sampai rumah ada Suriah lagi. Istri, bener saya ini kalau sampai rumah udah biar dia yang urus, nggak tahu saya. Karena saya pernah mencoba jadi perempuan, nggak bisa. Saya ini pernah jadi perempuan sehari semalam, nggak kuat. Saya pulang rumah, istri saya tak omeli, marah dia. Dek, yang bantu sudah sangat banyak, kenapa rumah berantakan kayak begini? Ngomel ya, mas gak pernah jadi perempuan, gak usah pakai ngomel. Kalau mau coba jadi perempuan, saya bilang iya, saya bilang gitu. Akhirnya kesepakatan hitam di atas putih pakai materai 6.000. Saya jadi perempuan sehari semalam 24 jam. Tak teken, bener tak teken. Untuk menggantikan sebagai seorang perempuan saya. Jam 2 malam istri saya tak usir. Jam 2 malam jangan sampai anak bangun ada ibunya. Udah kamu pergi sana. Tak suruh pergi, tak kasih uang 10 juta. Kamu ajak temenmu makan sesukamu, belonjo tak senengmu. Uang ATM entek rapopo, pokoknya aku tak nyacak jadi perempuan. Yang penting kau meninggalkan rumah jam 2 malam. Akhirnya bawa santri, bawa pergi entah kemana, gak tahu saya. Saya jadi perempuan. Subuh waktu membangunkan anak praktek. Istri saya biasanya kan pidato sama anaknya. Saya yang pidato, anak gak bangun. Nah kalau nggak bangun biasanya istri saya anaknya dicubit terus nangis bangun, tak cubit bukannya bangun, kepala saya ditendang sama anak saya. Jawab gitu. Ya Allah, saya besok nanya sama anak saya sendiri itu. Sekarang ada di Lirboyo sana, tendang saya. Akhirnya tak wepui, bangun semua sudah melampaui cubit ini. Turun dari ranjang ini bawa pempes, ono sing ngompol, ono sing nya berserakan. Pusing kepala saya, berat jadi perempuan itu ternyata. Waktunya mandi, tak semprot-semprot. Biasa itu kan disemproti gini kalau mandi. Saya yang nyemprot ngamuk karena kepanasan. Oh sudah itu udah ngamuk, udah kurat karet itu kepala. Waktunya sekolah gagal saya. Kalau biasanya kan waktunya makan kan didulang satu-satu. Saya yang dulang, gitu. Kenapa kegedean katanya, Akhirnya waktunya sekolah gagal saya menyekolahkan anak. Gak ada yang mau sekolah, nangis semua. Akhirnya rumah berantakan jam 10 itu lipstik untuk ngecat. Remote dibanting. Sudah jam setengah 12 kepala saya segede helm saudara. Akhirnya jam 1 nyerah saya. Tapi masih harga diri Pak, nanti mundur dikit ini. Tidak kuat. Akhirnya jam setengah 2 bener-bener saya lempar handuk. Dek, pulang. Ampun aku. Dia ketawa. Hehehehe. Syukurin. Pulang. Senyum-senyum dia. Hehehe. Emang enak jadi perempuan. Akhirnya tak pegang tangannya, tak cium 7 kali sudah. Habis itu saya nggak pernah lagi marah sama istri, tak biarin aja sampai makan semakin gemuk. Dia yang pusing sekarang, semenjak aku nggak pernah dimarahi, kok aku jadi tambah gemuk Mas ya katanya. Ya iyalah, memang penggemukan saya ini. Gitu. Perempuan ini nggak boleh dibikin marah. Satu ketika saya pernah bikin marah istri saya. Iya, tak suruh dandan, kamu dandan yang cantik. Jangan sampai nanti kalah cantik sama santri yang akan menikah. Dandan dari habis subuh sampai jam 7. Dandan itu. Akhirnya keluar kamar cantik gitu saya itu. Ya Allah, bujuku ternyata ini dandan yo ayu. Lah biasanya pakai daster kewer gitu. Waktu itu dandan cantik. Ini sopir saya, santri nyopir, belakang istri sama anak, saya di depan gitu. Sambil ngelirik spion. Nggak taunya setelah ngelirik spion, di lampu merah yang sana, ya Allah ada perempuan cantiknya luar biasa.
di dalam mobil kelihatan oleh sinar pagi itu. Mulut saya nyelonong, ya Allah Bin, ayune itu perempuan. Karena rambutnya merah, kacamatanya diubun-ubun. Lah mulut saya terlanjur bunyi, ya Allah ayune. Saya lupa kalau bawa istri saya. Seketika saya dicubit di sini loh, sakitnya luar biasa. 3 tahun yang lalu sekarang masih terasa. Sambil ngamuk, sambil marah-marah, dasar mata laki-laki. Aku ada masih begitu, coba aku nggak ada, tambah parah ini. Oh. Makanya saya kalau ngaji kayak gini dicurigai sama istri saya. Jangan-jangan saya cuma lihat yang cantik-cantik aja. Wah, akhirnya saya marah, dicakar, sobek semua baju. Wah, akhirnya saya mau mengatakan enggak sih, nggak mungkin dong saya udah terlanjur ngomong. Akhirnya dia marah, dasar mata laki-laki, perempuan sudah tersembunyi masih bisa melihat, awas. Akhirnya saya menjawab dengan sederhana, laki-laki, iya dek, sambil sakit di sini, saya selalu bisa melihat perempuan cantik, walaupun tersembunyi saya masih bisa melihatnya karena saya laki-laki. Kalau aku nggak mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Akhirnya cubitannya kendor, ada aja. Nah inilah ya, maka menghargai perempuan menjadi kunci kebangkitan sebuah bangsa dan negara. Maka jangan sia-siakan wanita, jangan khianati wanita, perlakukan dengan baik. Insya Allah generasi ke depan menjadi generasi yang baik. Dan semoga Nahdlatul Ulama diberkahi itu semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma pesan, ada pesan ini dari Bunyai Nafiqoh, istri Mbah Hasyim ya, itu punya ijazah. Kalau pengen punya anak yang hebat, bacakan Fatihah 41 kali setiap malam, satu anak. Kalau anaknya 10, 41 kali 10. Sambil marut, sambil ulek-ulek, sambil nonton TV nggak apa-apa, yang penting jangan pas sambil Dan ini khusus ibu, bapak nggak kepake. Cukup ibunya yang doakan ya. Terus kalau mau ngaji, baca Allah maftah alayya futuhal arifin awansur alayya rahmatak wa dzakirni manasitu ya dzal jalali wal ikram. Habis subuh biar ingatannya kuat, bacanya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibil nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dibaca yang banyak. Kalau nggak inget besok nonton TV 9 ada di situ rekamannya ya, hari Senin ya. Nah nonton TV 9 sambil bawa rekaman besok yang nggak ngerekam tuh. Nah selebihnya marilah kita siang hari ini bermunajat kepada Allah, bertawassul, kita mohon semoga kehidupan kita dalam beragama, berbangsa dan bernegara selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhoillah syafaat Rasulullah bi du'a wa syifa wa salam wa qabul wa ala kulli salihah ila qadri Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jamil anbiya wal mursalin wa ala syuhada wa salihin wa ila jama'a li ahli masyarik al magharib fi barri wa baghriha wa naqulu sallallahu alaihi wa qadir ajran jalna abaina ummahatina masyayikhina wa jadad wa jaddad al muassis Nahdlatul Ulama الذين سبقونا بالوجه المسلم والسمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا فتوح العارفين حكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا جل الإكرام يا الله بشكرك يا الله بحق ربنا نسأل من ذرياتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة وجعل من الناس ذوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون جل أولادنا ذرياتنا تعلم بدنا أهل العلم أهل الخير اللي بعد القرآن والسنة قيامة الإيمان أبانا أمتنا مشيخنا وجد جدنا المؤسس نهضة العلماء وزن نهضة العلماء شتارته يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافِ مفانهم اللهم لا تحرمنا أجرهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم رضا من رياض الجنان اللهم اجعلهم مغفرة جميع القبور لا إله إلا الله محمد رسول الله بعقد مسلم معنا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad